Ini kalian yang masuk MPH juga, bukan ya? MPH ya? Rejim produk halal ya? Enggak, sudah? Belum, Pak. Belum Iya, ya? Oh, belum ya. belum, Pak. Ada nama-nama apa? Abang ini. Oke. Uang itu yang ada di dompet juga bisa, ya. Nah, tapi saya ini memang background saya itu ya S1 itu belum ada XR dulu ya. Monetary Economics. S1 itu saya konsentrasinya Monetary Economics. Bahkan tesis saya bachelor tesis saya itu can money stock targeting stabilize exchange rate. Saya masih ingat. Can money stock targeting stabilize exchange rate. Itu moneter banget ya. Jadi hubungan bank sentral ya dengan bagaimana apakah money stock targeting ya bisa menstabilisasikan nilai tukar. Itu di bawah Pak Iman. Beliau juga salah satu ahli moneter ya. Bahkan S2 saya dulu di bukan Islamic Finance, di Finance juga ya. International Finance di Adelaide University. Kemudian baru saya S3 agak ini sebagai pengalaman ya. Karena kuliah kita ini ya kalau kelas kedua ya sudah saya sebutkan kemarin bahwa kuliah ini akan gaya pesantren ya. Gaya pesantren apa? Kita kayak baca kitab kuning gitu ya. Kemudian dari paper dari jurnal kita telah satu-satu gitu ya. Pertama biar kalian baca dulu gitu. Sudah di-share ya Bu Ranti atau saya belum share ya? Saya share ya ke grup aja. Mana ya? Bentar. Saya share ke kelas 2 ya. Jadi yang ada di kelas 2 share aja lah ke grup kalian tuh. Karena saya nggak akses ke yang kelas 1 ya. Nah, itu paper yang akan kita ulas kali ini ya. Tapi sebelum kita bahas paper, kita lihat video dulu ya. Lihat video dulu. Ini kenapa nggak semuanya on cam ini? Saya tanya on cam kok nggak semuanya on cam? Gasi. Farah. Ada. Farah Mulia. Diva. Faisal. Ya, sekali kan on cam ya. Kecuali kendala jaringan. Kevin. Ada yang mau kerja di BI nggak kalian? Bank Indonesia. Central Bank of Indonesia. Siapa yang mau ini di BI? Ada di reaction tuh. Raise hand. Tapi gak bakal saya tanya. Raise hand aja, nggak apa-apa. Yang punya cita-cita ingin di BI atau punya saudara di BI atau OJK, raise hand.
Masih termute Pak suaranya. Bintang, the hidden theft itu apa? Bintang, kedengaran nggak suara saya? Ya, Pak. The hidden theft itu apa? Kenapa, Pak? The hidden theft itu apa? The hidden theft, nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu. Adora. Ini yang raise hand yang mau kerja di BI kan? Tuh. Mau masuk PCPM, Pak. Oke, hidden theft itu apa? Theft itu apa, theft? Pencuri ya. Pencuri ya. Thief. Ya, thief ya. Theft atau thief, terserah lah ejaan mana. Oh, ya, iya, Pak. Pencuri ya. Jadi uang itu kan sekarang kita punya 1 juta. Ya. Kita punya 1 juta. Bisa kebeli misalnya 10 barang yang harganya 100.000 kan. Tahun depan bisa menjamin nggak kita membeli barang yang sama? Ya bisa jadi cuma 9 kan? Ya 9 atau 8 bahkan. Ya 9 lah, taruh 9, 10% inflasi kenaikan harga barangnya. Itu kan semacam dalam tanda petik kayaknya kekayaan kita itu dicuri gitu kan. Dicuri ya oleh uang sendiri. Jadi kalau uangnya ditaruh di bantal ya atau di kantong gitu ya, itu bisa habis ya. Atau harga relatifnya kita bandingkan dengan membeli aset yang lain itu bisa berkurang. Enggak? Nah, itu isu yang kenapa saya bahas ini duluan ya, karena itu isu yang paling krusial dalam semua sistem ekonomi manapun, bagaimana kita itu memilih uang ya, memilih uang, dan setelah kita memilih jenis uangnya ya, kemudian bagaimana kita memperlakukan uang itu. Maksudnya dari sisi misalnya tadi di BI gitu, bagaimana cara menjaga nilai uang itu. Karena kalau nilai uang tidak dijaga, ya nilai uang tidak dijaga itu bisa inflasi, ya. Penting kalau inflasi hanya misalnya to some extent hanya 1%, 2% itu kan wajar ya. Ada kenaikan harga barang kan wajar ya, karena kita punya istilahnya apa? Kita punya ada insentif. Inflasi itu bagus to some extent ya. Ada insentif bagi produsen untuk bisa berproduksi kan? Karena tahun depan kan ada kenaikan harga gitu kan? Atau misalnya pekerja untuk bisa meningkatkan upahnya. Itu inflasi yang sifatnya dari sisi supply side. Itu bagus. Tetapi kan kalau tidak ada faktor-faktor yang lain yang kayak tadi, ujuk-ujuk nilai uang kita di kemudian hari jatuh,
tanpa kita padahal kita diam saja gitu kan. Nah, itulah yang jadi concern kenapa uang itu harus dijaga nilainya. Nanti ada mazhab dalam Islam sendiri, ya Islam betul uang itu harus dijaga dan ini harus ada penjaganya. Siapa penjaganya? Ya tentu saja satu bisa uang itu sendiri, ya, benar nggak? Kalau penjaganya bisa nggak uang itu bisa nggak penjaga uang itu adalah uang itu sendiri, bisa nggak? Ya bisa, benar nggak? Kalau misalnya uang itu misalnya emas gitu kan, ya 1 gram misalnya, kita punya emas 1 gram misalnya, terus kita taruh di bantal, tahun depan masih kayaknya masih sama nih atau bahkan bisa lebih gitu kan. Jadi yang menjaga itu nilainya intrinsiknya itu sendiri gitu kan. Atau mungkin bukan emas, bukan nilai intrinsiknya itu sendiri, tapi bisa misalnya BI ya atau bank sentral yang memang itu bisa jaga nilainya gitu dengan tidak dengan tidak banyak mencetak uang ya, dengan tidak banyak atau dengan menjaga nilai-nilai uang itu secara lebih prudent ya. Tetapi nilai uang ini relatif terhadap orang yang lain itu rata-rata meningkat. Karena apa? Yaitu misalnya COVID sekarang, kondisi COVID sekarang, pemerintah memerlukan apa? Pemerintah itu memerlukan anggaran tambahan, ya. Dia terbitkan, dia bukan mencetak uang ya. Antara kebijakan fiskal dengan moneter itu bisa berbeda kan? Harus berbeda karena kalau kebijakan fiskal dengan moneter itu otoritasnya sama, ini bisa bahaya, bisa terjadi hiperinflasi seperti halnya di Zimbabwe ya, yang harga satu misalnya risoles gitu bisa 2 miliar misalnya Zimbabwe ya. Ya karena apa? Ya karena di sana itu antara kebijakan fiskal dengan moneter itu otoritasnya sama. Jadi kalau pemerintah perlu dana untuk pembangunan buat proyek infrastruktur, ya itu tinggal tinggal apa? Tinggal create aja money kan, kita tinggal lempar saja money. Ya, tinggal cetak aja uang gitu ya bahasanya. Nah, sehingga kalau uangnya itu semakin banyak yang beredar di masyarakat, ya ibarat jambu kan, ibarat mangga, benar nggak? Kalau mangga lagi panen murah atau mahal harganya? Murah, Pak. Apa? Nah, jadi nilai uang murah artinya dia daya beli terhadap mata uang yang lain, dari aset ke daya beli terhadap aset yang lain juga jeblok. Itulah yang terjadi di Zimbabwe, ya. Jadi kenapa sih Zimbabwe sampai dahsyat segitu, miliaran gitu ya? Ngopi 1 miliar kan di bara misalnya, kalian di Zimbabwe bisa berapa puluh juta gitu. Ya karena itulah yang mendasari bahwa Bank Sentral itu setelah periode krisis ya, tahun 97, 98 itu kemudian ada undang-undang independensi Bank Sentral. Ya, independensi Bank Sentral. Jadi Bank Sentral itu harus independen ya. Harus dipisahkan antara kebijakan fiskal dengan moneter ya. Harus kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan kemarin waktu Covid ya, antara Bu Sri Mulyani dengan Pak Gubernur BI Pak Peri Warjio itu wah lama. Bu Sri Mulyani ini ingin menerbitkan surat utang, obligasi atau sukuk atau seterusnya. Yang belinya siapa? Masyarakat lagi gini masa beli gitu kan? Lagi repot. Yang paling bisa diandalkan untuk beli itu kan BI. BI-nya nggak mau saya gitu kan, kata BI kan bisa ada nanti inflasi dan seterusnya. Nah jadi itulah dalam kerangka jadi uang itu, kalau kita bicara uang bisa dari skop mikro sampai skop makro sekalipun ya, makro sekalipun. Dan ini uang itu adalah kayak darahnya lah gitu dalam perekonomian itu. Ya, tapi sekarang kita akan bahas di video ini ya. Di video ini kita akan cek ya, kita akan cek salah satu pandangan ya, salah satu pandangan terkait terkait uang ya dalam perspektif syariah ya. Bentar, saya
Share screen tuh harus dengan video ya. Oke. Sound. Kelihatan ya? Rahmanirrahim. Bilal radiallahu ta'ala anhu once came to the Prophet ﷺ and offered him some dates. The Prophet looked at the dates. He said, Bilal, these are very high quality dates. Where did you get them? Bilal radiallahu ta'ala anhu said, O Messenger of Allah, I had 2 kilograms, if you'll allow me to use that measurement, of inferior quality dates. Maybe the 2 kilograms were worth $25 each, $50. And I exchanged them for this 1 kilogram of superior quality dates, which probably was worth $50. So in value, they were equal. I exchanged these 2 kilograms for this 1 kilogram. Bilal, said the Prophet, alayhi salatu wasalam, Bilal, this is the essence of riba. Bilal, what you should have done was to sell the 2 kilograms and use that money to buy the 1 kilogram. But a direct exchange of dates for dates, which was an unequal exchange, was haram, was riba. Why? Why? 100 years ago, even a schoolboy could answer that question. Today, not even Darul Uloom Zakaria in Johannesburg could answer that question. Yeah. It's not even Darul Uloom Newcastle can answer that question. Why? To find out why an unequal exchange of dates was haram and riba, but an unequal exchange of camels was not. That Ali radiallahu ta'ala anhu exchanged 1 camel for 4, or 1 camel for 20, I think. And Umar radiallahu ta'ala exchanged 1 camel for 4. But that was not haram and that was not riba. But the unequal exchange of dates was riba. And why was it riba? In answering that question, we are introduced to the subject of what is money in Islam. What is money in the Quran? What is money in the Sunnah? I gave this lecture at Darul Uloom Newcastle in South Africa. And the head of the Darul Uloom, may Allah have mercy on his soul, the venerable Maulana Sima, was 80-something years of age. He just died recently. The old man was sitting there for 2 hours for the lecture. And at the end of the lecture, he said to me, we have to teach this subject in the Darul Uloom. Meaning, it's not taught. It's not taught. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he gave a command. When a transaction is such that it involves an exchange of gold for gold, or silver for silver, or wheat for wheat, or barley for barley, or dates for dates, or salt for salt. 6 of them. You can't see it, but you can hear it. Gold, silver, wheat, barley, dates, salt. It must be equal for equal. You cannot have an unequal exchange. Otherwise, it will be riba.
Before we ask the question, why would it be riba? Let us look at these six. What is common to all six? This is a hadith, incidentally, which the world of Islam is very familiar, very familiar. Gold for gold, silver for silver, etc. What is common to all six is that they were all used as money. That when gold or silver coins were in scarce supply in the market, in Medina, they would use dates as money. And so from this hadith, we get a definition of money in the Sunnah. That money was either precious metals, gold and silver, or commodities of food consumption, which were in abundant supply in the market, and which had a shelf life. So you wouldn't use mangoes as money, because your money would be rotting. What was common to all of these six is that the value of the money was inside the money. The money had intrinsic value. What was common to all six is that the value of the money, despite fluctuations based on demand and supply, the value was always value created by Allah. And so we get the definition of money in the Sunnah. Because dates were used as money, if we allowed an unequal exchange of dates, then I can lend money on interest. I just give you 1 kilogram and you will return to me 2 kilograms after 1 year. So you would open the door for the moneylender if you allow an unequal exchange of money, the same money being used on both sides. But you could not use animals as money, because you know the one, I got a goat as my salary, and I was taking the goat home. The goat fell down, died. So when I reached home, I said to my wife, salary died. Salary died. So she said, go tell the boss. So I went to the boss, I said, boss, salary died. He said, but when I gave you salary, salary was alive. Since animals can fall ill, since animals can die, animals could not be used as money. And therefore you could have an unequal exchange of camels. Now then, this is money in the Sunnah. Money with intrinsic value. Money which is either precious metals or commodities of food consumption in abundant supply in the market, and which had a shelf life. Money with value, despite fluctuations based on demand and supply, with value created by Allah. Only He can create wealth out of nothing. He is Badi'us samawati wal ard. He creates out of nothing. He is Fatir. He creates from point of origin, Fatir. He is Khaliq. He creates and He fashions. But He is also Badi'us samawati wal ard, who creates ab novo, creates
from nothing. Is this money also in the Quran? Yes, it is. In Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, or is it Tawbah? Or is it, I'm forgetting now. He takes to task the Israelite people. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Where's the Hafiz? Where's the Hafiz? Which surah is it? All right, well, you can get it in my book. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. And amongst them, the Ahlul Kitab. مَنْ تَأْمَنْهُ بِكِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. If you entrust him with a kintar, which is a treasure, about, say, 1,200 ounces of gold, enough to buy a house in San Francisco. When you want it back, يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. He returned it to you. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. And amongst them there are those who, if you entrust him with 1 dinar, when you want it back, he won't give it back to you. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. The only way you can get it back is if you stand there demanding it and pounding for it. ذلك بأنهم قالوا إنما ليس علينا في الأميين السبيل. This is because of the double standards we talked about in the previous session. That we have one code of morality amongst ourselves, and we do not have to apply that code of morality with these cockroaches. الأميون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. But they tell a lie against Allah. They do it knowingly. They have changed the word of Allah. I couldn't preach this in New York today. I could have done it 5 years ago. Sorry, 10 years ago. But today I cannot deliver this lecture in New York. They changed the word of Allah. But in this ayah, the word dinar is present. And the word dinar in the Quran refers to a gold coin. No one challenges that. And then in Surah to Yusuf, they took him out of the well and they took him to Misr. And when the Quran says Misr, it is not referring to the whole of Egypt. No. Misr at that time was only the eastern delta between the Nile and the Red Sea, where Banu Israel had settled. That's Misr. And they sold him in Misr. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. They sold him for a few measly dirhams. And a dirham in the Quran is a silver coin. Last night we had the word warik in the masjid. And so in the Quran we have money. And money in the Quran is precious metals. And money in the Sunnah is precious metals as well. And when there is a shortage of gold and silver, then you can use commodities. If you are in the Indonesian island of Java, oh, that's a beautiful island, you must visit Java. Rice, hundreds and hundreds of acres, miles and miles and miles of lush green grass, rice. So if you're in Java and you run short of Sunnah money, gold and silver coins, what would you use as money? Rice, of course. Even though rice is not in this list, it is a commodity of food consumption. It is in abundant supply in the market. It has a shelf life. And if you are in Cuba, you know Fidel Castro doesn't smoke cigars anymore. You know that? Huh? Right. Good. So don't tell me tobacco, huh? If you're in Cuba
and you want to bring back sunnah money. You don't have gold and silver. What would you use as money? You would use sugar. Sugar. It is so simple. Now then, so long as we use this money, the money that Allah and His Messenger has ordained that we use, this money functioned successfully as money. What are the functions of money? Number one, money functions as a medium of exchange for buying and selling. Notice, I am teaching this subject so simply. There is nothing complicated here. And so when you go back home and you have to teach the subject, please teach it simply and do not make it complicated. It's a simple subject. If you have to look at the functions of money, you would find that money functions as a medium of exchange for buying and selling. I need a haircut. And Aisha said to me, I don't have time to cut your hair, you have to go to the barber this time. Because, you know, I don't have time, so I say, Aisha, come cut for me. So I went to the barber, and he cut my hair, and when he's finished cutting my hair, I offered him my book, Suratul Kahf in the Modern Age. He looked at me, he smiled, he said, Sheikh, I'm not interested in your book. Barter has its limitations. And the Lord, who is all-wise, would know that. And so I need something called money that I can pay the barber for cutting my hair. And then he can use that money to go and buy a kilogram of tomatoes. And so the first function of money is to be a medium of exchange. Gold and silver, wheat and barley function successfully, except that when you're using commodities as money, it'll only be micro transactions, not macro. You can't buy a house with gold, or with wheat. Micro transactions, temporarily. The second function of money is to be a measure of value. What is the value of a haircut? And what is the value of the book? So long as mankind use real money, it always functions successfully as a measure of value. And so the black African woman, in her own country, incidentally, in her own Africa, who had to work as a domestic servant. Sometimes not one, you got 6 of them in her home. When she works, the black African woman, I know her, because everywhere I went, I used to meet her. When she worked for a whole month, she would get a wage that was a just wage on the basis of the measure of the value of her labor. And so our money functions successfully, not only as a medium of exchange, but also as a measure of value.
Can I get a water, please? Water. Thank you. But money has a third function to perform, and that is to be a store of value. In Surah Al-Kahf, when that man dug a hole, remember, and buried his money in the hole, and then he built a wall, and he prayed because maybe he was terminally ill, and he had little children, that his orphan children, when they grow up and become adults, that they would be able to get the money he had left behind for them. If he left behind 100 gold coins, and the 100 gold coins could buy 100 camels, then he would want that his money 20 years from now would have stored its value, preserved its value, so that 20 years later, when his children got that money from the hole, that money could still buy 100 camels, provided demand and supply being constant. Our money, the money in the Quran, the money in the Sunnah, perform that function successfully of being a store of value. And this is how the world traded. If you wanted to rip off someone, what you'd have to do is to mix some kind of alloy with the gold, or chip the gold. Used to appoint market police, and the market police will be moving around in the market, and if anyone was caught with money which was not the correct weight or purity, right there in the market you would be tried, right there in the market you would be sentenced, right there in the market you would be punished. The State University of New York, in a place called Binghamton, is famous for scholars who have distinguished themselves in the study of the free and the fair market. And they have come to the conclusion that the last free and fair market that the world ever experienced was the market of the Ottoman Islamic Empire. When the strange and mysterious alliance took place between European Jews and European Christians, that strange and mysterious alliance created modern Western civilization, the modern West. And the modern West then proceeded to attack money, to corrupt money, to destroy real money, and to substitute it and replace it with artificial money, bogus, fraudulent money that was totally and utterly haram. Oke. Halo? Agak panjang ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Lihat video ya. Nanti saya share ya itunya juga. Jadi gini, kita masuk paper nih sekarang nih akademiknya ya. Jadi yang tidak tadi kita maksud itu adalah salah satu perspektif
Itu namanya siapa? Namanya siapa tadi? Ada yang tahu namanya? Ini disebut juga di sini di Imran paper ini. Hussein. Ya, Imran Hussein ya. Imran Hussein ya. Nah, kalian bisa baca ini, tapi sekarang saya akan menyorogkan kepada kalian ya, bahasa orang pesantren, menyorogkan kepada kalian nih. Saya akan membacakan sambil menginterpretasikan ya. Money in Islam ya, social contract. Jadi ada kontrak sebenarnya nih. Uang itu adalah kontrak ya, kontrak sosial ya. Nah, uang itu adalah blood of economy ya. Uang itu adalah darahnya, aliran darahnya ekonomi, dan ini sangat mempengaruhi banyak sekali transaksi-transaksi keuangan ya, terutama ya manusia ya. Dan dalam aspek sejarah ya, dan juga ya pertarungan pemikiran gitu ya, bahwa uang ini salah satu yang paling banyak didiskusikan ya dalam hal ekonomi ya, terkait ekonomi, karena ini terkait dengan bagaimana sih nature ya, secara alamiah uang itu harus seperti apa gitu ya, dan kedepannya uang itu harus bagaimana gitu ya. Itu kira-kira maksud dari paper ini ya. Nah, termasuk antara orang yang antara religius dengan ekonomis ya, religius ekonomis. Nah, kalian kan Islamic economics itu ya, Islamic economics. Nah, menggabungkan dua aspek ini. Jadi kalau kita berpandangan atau mencari how ya, and what is money ya, in Islamic economics atau Islamic perspective gitu ya, kita itu pasti akan berhadapan dengan beberapa views ya, beberapa pandangan ya. Nah, paper ini menjelaskan ya tentu saja memilah-milah dari scholars ya, yang idenya itu sebenarnya mereka karena beda background gitu ya, beda background keilmuan ya. Yang satu ada background-nya itu relatif lebih kuatnya ke religious studies-nya, yang lain lebih kuat ke aspek ekonomiknya gitu ya. Nah, itu kemudian menghasilkan beberapa pandangan yang berbeda gitu ya. Beberapa pandangan yang berbeda. Dan itu kita harus pahami itu ya. Di mana nanti hasilnya akan berbeda antara ada orang yang sangat tradisional ya, ingin semua uang itu masuk saja dengan komoditi, bahkan komoditinya bukan hanya all komoditi tadi sebut ya, bahwa sapi itu kan tidak bisa dijadikan emas, dijadikan uang gitu kan, karena sapi bisa sakit dan seterusnya gitu ya. Tapi komoditi ini maksudnya mereka lebih concern ke gold and silver ya, ke emas dan perak gitu ya. Jadi itu commodity money ya. Yang kedua adalah ada beberapa pandangan, bahkan ekonom ya, Islamic ekonomi sendiri gitu ya, bahwa tidak ada masalah kalaupun itu berasal dari paper ya, dari atau fiat ya, fiat currencies ya. Kalian cek ya fiat currency itu apa ya. Nah, kita akan bahas di sini secara lebih mendalam gitu ya. Oke. Nah, permasalahan uang ini ya itu semakin mengemuka ya kembali setelah emergence ya, perkembangan pesat gitu ya. Perkembangan pesat Islamic Economics and Finance di tahun 70-an gitu ya. Dan ini perdebatan ini semakin mengemuka gitu ya. Apakah beberapa pandangan itu, apakah kita itu harus kembali kepada dinar dan dirham ya, berarti kan commodity money ya, yang ini berasal dari emas atau perak gitu ya. Tetapi pandangan yang lain ini misalnya Umar Fadilo ya, dan Imran Hussein yang tadi itu ya,
yang tadi itu. Jadi ini saya sebutkan tadi itu pandangan pertama gitu ya, pandangan pertama bahwa bahkan beliau Pak Imran Hussein ini ya udah kita kembali ke zaman Utsmaniyah gitu, kita menggunakan gold ya, gold atau dinar ya, atau perak atau dirham standar gitu ya, karena tadi yang tadi sebut ada keunggulan kalau kita itu menggunakan gold standar atau dinar standar ya, atau perak ya, atau dirham ya. Nah ini pandangan pertama yang akan kita ulas lebih dalam gitu ya. Nah di sisi yang lain ini ada juga yang sama ya dengan Pak Imran, itu adalah Mira dan Larbani ya. Ini juga proponen of gold and dinar ya. Jadi sama ini nih antara Pak Umar Fadilo ya. Jadi kalau yang ingin tahu Umar Fadilo ini gurunya yang Pak Zaim Saidi ya. Pak Zaim Saidi tahu kan kalian? Yang sedang ada kasus Pak Zaim Saidi ya, yang orang pasar muamalah di Depok itu. Nah, Pak Fadilo ini, Pak Imran ini yang South Africa ya. Ini adalah gurunya beliau ya. Jadi itu sangat sangat fokus, sangat sangat concern, dan itu rigid ya, ingin kembali ke dinar atau dirham gitu ya. Itu perspektif pertama gitu ya. Perspektif pertama. Maksudnya bagus gitu ya, maksudnya bagus gitu ya. Juga ini dipropose kemudian ini oleh Mira and Larbani ya. Nah, di sisi yang lain ada juga oponen itu ada pandangan yang lain ya, bahwa sebenarnya mereka itu bukan anti dinar atau dirham gitu ya, tetapi tidak mesti dinar atau dirham gitu ya, tidak mesti dinar atau dirham ya. Bahkan ini yang mereka rujuk antara misalnya Fadilo, antara Hussein, antara Larbani, dan juga Cika Zakza, ini orang Turki ya, dan Hasan ya, Zubair Hasan gitu. Ini yang tidak yang tidak perlu dinar gitu ya. Ini pandangannya sama, yang mereka rujuk itu sama, Imam Taimiyah ya, Imam Syaibani, Imam Ghazali, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi walaupun yang mereka refer sama, tetapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda ya. Ya mungkin perbedaan interpretasi, bisa juga adalah perbedaan mungkin background mereka juga kan. Jadi hasilnya akan berbeda. Ya bisa juga salah kan, interpretasinya kan bisa salah. Salah satunya kalau berbeda seperti itu. Nah, oke. Kita bahas Mani yang pertama ya. Tadi ini sebenarnya sudah banyak dibahas tadi oleh Pak Imran ini, karena Mira Larbani ini relatively sama dengan Pak Imran Hussein itu ya, yang tadi itu ya. Jadi sebenarnya uang itu sebenarnya bisa apapun ya, yang bisa diterima sebagai payment for goods ya, sebagai pembayaran untuk barang dan jasa gitu ya, atau membayar utang gitu ya. Nah, tetapi mereka juga menganggap ini Mira dan Larbani itu sebenarnya tidak harus juga gitu kan, tidak harus juga itu bentuknya tidak harus juga bentuknya notes atau coin situ ya, tetapi apapun sebenarnya. Tetapi at least ya, uang itu harus memiliki 3 fungsi ya, 3 fungsi ya. Ada fungsi yang lain yang nggak ada di sini ya. Medium exchange ya, medium exchange, jadi media tukar gitu ya, alat tukar. Unit of account ya, ini sebagai measure ya, atau sebagai pengukuran nilai suatu barang atau jasa gitu ya. Ini yang sudah kalian mafhum lah ya. Atau store of value ya. Ini yang, nah ini bentuknya ya. Should keep ya value over time ya, to store some savings ya. Nah inilah yang menganggap bahwa ya inilah dari store of value ini yang kemudian menyebabkan apakah uang fiat itu adalah uang ribawi ya, bentuknya ribawi atau bukan gitu. Karena kan uang secara fungsi itu ya, dalam ekonomi itu harus store of value gitu ya. Jadi kalau uang itu ternyata ada depresiasi gitu kan, atau penurunan nilainya over time ya dalam sisi waktu, berarti kan sebenarnya uang itu kehilangan salah satu fungsi yang utamanya
Itu idenya. Kenapa? Oleh karena itu dari fungsi yang ketiga ini kemudian mereka berpandangan bahwa uang itu betul nilainya harus dijaga, tapi kira-kira apa yang itu memang secara intrinsik bisa menjaga dirinya. Nah itu kira-kira ya. Jadi proponen atau pendukung dinar dirham itu seperti itu sebenarnya. Ya niatnya bagus gitu kan, ujungnya kan store of value ini gitu ya. Itu kira-kira ya. Nah ini Hussein tadi ya, Hussein karena beliau ini kan orang yang perspektifnya itu lebih ke tradisional views gitu ya. Nah, bahwa menyebutkan bahwa tadi juga disebut ya, ada 6 item-item yang ribawi gitu ya. Ini item-item yang ribawi itu gold ya. Termasuk riba itu dalam riba fadl ya. Jadi bukan hanya riba nasiah gitu ya. Kalau riba nasiah kan riba dari sisi kita meminjamkan ya. Tapi dari sisi intrinsik juga kalau kita menukarkan uang atau menukarkan barang dengan barang yang lain itu bisa juga terjadi riba gitu. Nah sehingga beliau itu merujuk ke hadis Nabi ya bahwa emas itu harus ditukar dengan emas, silver itu harus ditukar dengan silver gitu ya, perak, gandum dengan gandum ya, dan seterusnya. Tadi juga dibahas ya dates ya, atau salt dan garam dengan garam. Ya, ini kan sebenarnya barang-barang yang saat itu adalah berharga gitu ya. Nah, kalau transaksi tidak seperti ini ya atau tidak dilakukan dengan spot, maka ini akan berpotensi adanya riba gitu ya, akan berpotensi terjadi riba, dan salah satunya maka itu akan berpotensi menjadi sumber dari ketidakadilan di antara dua pihak yang bertransaksi itu ya. Nah, interpretasinya dari hadis ini bahwa tadi Husain sebutkan ya, ada 3 karakteristik uang itu ya, bahwa uang itu harus kita batasi, kata Husain itu harus kita batasi menjadi hanya metal yang berharga atau logam yang berharga seperti hanya emas atau perak, atau komoditas ya, seperti yang tadi disebut dalam hadis Nabi itu ya, komoditas yang berharga tentu saja gitu ya, komoditas yang berharga. Itu yang pertama. Yang kedua, komoditas yang dipakai dalam uang yang kemudian digunakan sebagai uang itu ya tentu saja adalah metal atau logam berharga itu ya, atau yang lain-lainnya itu ya, yang pokoknya yang berharga itu ya, itu harus diperdagangkan karena mereka itu memiliki intrinsic value-nya, bukan nominal value-nya. Jadi mereka itu anti nominal value ya. Jadi kan kalau nominal value kan sebenarnya itu kan value yang disimpan atau yang ditulis oleh otoritas moneter gitu ya. Itu nominal value ya. Kalau kertas misalnya 10.000 yaitu nominal value-nya ya 10.000 gitu ya. Nah, tetapi pandangan pandangan dari siapa ini Pak Imran Hussein itu uang itu tidak seperti itu. Jadi mereka itu sangat proponen kepada intrinsic value-nya ya. Intrinsic value-nya, bukan nominal value-nya. Jadi uang itu harus memiliki ya inside gitu ya, inside value gitu ya, atau intrinsic value, bukan outside-nya ya, atau apapun itu yang ditreat oleh regulator gitu atau otoritas moneter gitu ya. Nah, yang ketiga, menurut Hussein itu, Pak Imran Hussein itu, uang itu harus berupa komoditas yang diciptakan oleh Allah. Ya, sehingga nilainya itu adalah ditunjuk oleh Allah itu sendiri. Misalnya emas itu ya, emas itu kan pasti nilai emasnya ya adalah jumlah gram emas itu sendiri dengan kadar, makanya ada kadar-kadarnya gitu ya. Jadi tiga konsekuensi itu ya, untuk yang tujuannya menurut Imran Hussein ini menjaga store of value uang itu secara konsisten gitu ya. Nah, itu ide dari sebenarnya tadi yang disebutkan tadi ya. Pokoknya dia kembali ke horizon misalnya zaman
zaman Utsmaniyah gitu ya. Nah, itulah yang disebut sunnah mani ya, sunnah mani ya. Makanya kalian kalau cek ya Pak, itu kan sama ya. Nah ini Pak siapa nih, Pak Zaim Saidi, ini alumni IPB ya, dinar dirham di pasar muamalah atau pasar sunnah. Ini kan beliau ini kan ininya Pak Muar Fadilo dengan Pak Imran Hussein itu ya. Nah ini kan kalau saya nggak lihat dari sisi aspek ininya, itu ide dasar kenapa orang yang pandangan yang sangat tradisional itu kemudian mengejawantahkan itu bahwa pasar itu yang harus ingin adil dan merata itu harus dengan emas gitu ya, dengan commodity money ya, dan bahkan itu harus emas gitu atau perak gitu ya, tidak bisa yang lain, atau bukan juga sesuatu yang di backup oleh emas atau perak ya bisa. Misalnya kalaupun dengan uang kertas tidak bisa juga. Itu pokoknya harus emas pokoknya. Itulah uang yang itu sesuai sunnah kalau menurut pandangan Pak Zaim Saidi ya. Zaim Saidi orang panelum di Fateta ya. Atau pandangan Umar Fadilo dan juga Imran Hussein itu ya. Jadi itu pandangan yang pertama ya. Jadi baru pandangan pertama itu bahwa yang disebut uang yang sesuai sunnah itu bahwa nilai uangnya itu adalah ada dalam dirinya sendiri ya, sehingga kalau sudah ada dalam dirinya sendiri tentu saja mereka akan imun ya, akan sangat sangat terjaga gitu daripada manipulasi, dari sisi terjaga dari devaluasi atau depresiasi gitu ya. Kalau devaluasi ini oleh pemerintah, kalau depresiasi oleh pasar ya, penurunan nilai uang oleh pasar gitu ya. Nah ini bahwa menurut pandangan mereka itu bahwa paper money ini tidak bisa dijadikan uang. Even ketika paper itu adalah backup dari uang itu sendiri, ada backupnya misalnya di bank sentral, tetap tidak bisa. Itu pandangan yang misalnya kita sebut ekstrim kanan gitu ya, harus itu gitu ya. Nah, tetapi kita juga sini akan membahas ya pandangan yang lain menurut Hasan dan juga bahasa Turki itu si Zaksa gitu ya, yang tidak setuju dengan pandangan se ekstrim seperti itu ya menurut Hasan dan si Zaksa ini. Karena apa? Bukan tidak setuju dengan store of value-nya ya, tetapi tidak setuju dengan cara bagaimana men-treat uang itu harus secara serta-merta itu harus intrinsic money gitu ya, harus intrinsic money ya. Oke. Nah, itu kira-kira pandangan yang pertama, dua pandangan yang akan kemudian dibahas dalam paper ini gitu ya. Nah, kemudian disebutkan di sini barter dalam Islam gitu ya. Barter dalam Islam itu kan sebenarnya itu adalah trade yang paling tradisional ya, bahwa karena tradisional sebenarnya, tetapi barter ini pasti bahkan bisa dikatakan gitu ya, itu tidak bisa mencapai titik equilibrium ya, dalam artian dalam perdagangan ya. Tadi disebut Pak Imran itu bahwa ketika saya membayar cukur rambut dengan bukunya itu ya, walaupun bukunya itu bisa jadi misalnya harganya taruh bukunya 250.000 gitu misalnya ya, cukur rambut harga pasar misalnya taruh 25.000 ya, walaupun harga bukunya itu 25.000, tapi kalau dibayar dengan buku tentu saja belum tentu buku ini dibutuhkan oleh cukur rambut gitu ya, orang pencukur rambut itu. Sehingga barter ini sebenarnya secara efisiensi ini tidak efisien ya, bahwa barter itu sehingga mestinya ini dihindari gitu ya, dan ini untuk barter supaya ini sejalan gitu ya, itu harus antarodin, harus saling ridho di antara dua orang yang melakukan transaksi keuangan itu ya, transaksi perdagangan itu gitu ya.
Nah, ini akan repot sekali gitu ya. Nah, sehingga kedua pandangan di atas sebenarnya sudah sepakat bahwa barter ini harus digantikan ya, antara misalnya cukur rambut dengan jasa cukur rambut, bisa barang atau jasa ya, antara jasa cukur rambut dengan dengan buku gitu ya, itu harus ada medianya gitu loh, medianya untuk bisa bisa diterima gitu ya, antara tukang beras gitu ya, antara petani dengan siapa misalnya dengan tukang garam, itu harus ada medianya untuk bisa change itu sehingga bisa lebih efisien. Itu medianya itu uang gitu ya. Medianya uang. Sehingga uang itu sebenarnya dengan memperkenalkan uang sebenarnya itu bukan hanya mengatasi permasalahan inefisiensi dalam pasar gitu, dalam perdagangan gitu ya, tetapi bahkan juga itu mempromosikan spesialisasi ya, dan bahkan nanti perdagangan itu semakin lebih improve ya, lebih dipromosikan perdagangan. Dan spesialisasi misalnya, coba kalau misalnya semuanya dilakukan dengan barter, ya kan sulit gitu ya. Nah, tapi kalau kita ada uang sebagai medium of exchange, tentu saja orang itu bisa apapun gitu ya, pekerjaan yang itu bisa asal itu bisa ditukarkan dengan uang dulu, nanti uang itu kemudian bisa ditukarkan dengan kelas aset yang lain atau jenis aset yang lain atau jenis jasa yang lain, jenis produk yang lain. Jadi mereka bersepakat bahwa uang itu harus ada gitu ya, untuk untuk bisa mengatasi permasalahan inefisiensi dalam barter itu ya. Bahkan dalam barter sendiri akan sangat berpotensi ada riba fadl juga, itu yang seperti hadis yang tadi ya, bahwa emas itu kalau ada lebihnya, itu kalau emas ada lebihnya ya tetap itu tidak bisa mengatasi itu ada riba juga gitu ya. Nah, oke, kemudian bersepakat untuk bisa menggunakan emas atau komoditas itu ya, atau jenis jenis medium yang lain ya, sebagai perantara. Nah, yang pertama kali tentu saja adalah gold and silver ya, karena ini yang paling secara evidence ya, secara kesukaan dari masyarakat itu memang ini lebih disukai ya. Ini dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Apakah ini bisa distandarisasikan ya atau homogen gitu ya, bisa diterima secara umum, bisa dibagi-bagi, mana bisa dibagi kan, misalnya punya 10 gram tinggal dibagi ya, 5 gram kan bisa. Durability atau stability juga ada. Nah, ini dari banyak komoditas yang lain yang tadi disebutkan dalam hadis gitu ya. Dalam hadis ini kan yang disebutkan dalam hadis nih ya. Nah, ternyata mengerucut pada satu kesimpulan ini ya, gold and silver gitu ya. Inilah kemudian yang menyebabkan bahwa menurut siapa tadi Pak Mira N. Larbani yang tadi sejalan dengan Pak Imran Hussein dan Umar Fadilo itu ya sudahlah, dari hadis Nabi karena kita menjalankan sunnah ya udahlah emas dan perak saja gitu ya. Emas namanya dinar, perak namanya dirham. Tapi perlu diingat oleh kalian ya, perlu diingat bahwa emas ini bukan produk Islam loh ya. Nah, artinya betul Nabi itu mempromosikan emas dan perak gitu ya, tetapi dinar itu sebenarnya kan bahasa Romawi. Jadi sebelum Nabi ada itu memang hadis peradaban Romawi ya, peradaban Mesir yang ada sebelum Islam itu sudah memperkenalkan dinar ya, dan juga dirham. Bahkan dinar itu kan kalau dari sisi bahasa kan denarius namanya. Denarius itu apa ya, mata uang Romawi itu ya, mata uang Romawi. Dirham sendiri kan drachma itu kan, itu berasal dari bahasa Persia. Jadi orang Persia itu sudah menggunakan mata uang dirham sebenarnya. Jadi dirham itu even bukan bahasa Arab. Oke ya. Jadi Nabi itu juga mempromosikan ya sudah, kita yang store of value-nya adalah yang berlaku di rezim di imperium saat itu Romawi dengan Persia gitu ya. Nah, itu yang kemudian
dihasilkan kesimpulan menurut Miradad al-Albani ini bahwa dinar dan dirhamlah yang sangat oke lah untuk kemudian kita bisa dijadikan mata uang gitu ya. Nah, tetapi ini ada permasalahan-masalah yang lain gitu ya, yang kemudian menurut Miradad al-Albani ini harus strict gitu, harus strict emas dan perak karena even ketika buy sharp ya, antara trade exchange itu antara emas dengan yang lain itu ketika tidak dituruti gitu, ketika tidak ini, maka itu akan ada riba juga di situ ya, akan ada riba juga ya. Nah, ini ada pembahasan yang lebih detail ya, bahwa bahwa emas, kenapa emas dan perak itu sangat berpotensi ya. Ini salah satu pandangan dulu ya, sangat berpotensi, dan memang insya Allah itu nilainya itu akan terjaga gitu ya, akan terjaga. Oke. Tetapi ini ada reason yang lain, bahwa emas dan perak itu sebenarnya supply dan demand-nya itu sangat terpengaruh sebenarnya banyak hal ya, oleh banyak hal. Yang pertama tentu saja ada miningnya. Bisa jadi kan kalau emas dan perak misalnya ditemukan tambang baru, misalnya sekarang kan masih di Pongkor, terus ada tambang yang baru yang spot skalanya masif, bisa juga kan terjadi inflasi juga kan. Berarti emasnya terlalu banyak atau peraknya terlalu banyak sehingga bisa jadi inflasi. Jadi sebenarnya sumber inflasi itu even ketika dinar dan dirham pun masih ada sumber inflasi sebenarnya. Sumber inflasinya dua. Satu, ketika terjadi ditemukan barang tambang emas dan perak itu sendiri. Yang kedua, tentu saja sumber inflasi kan bukan hanya keuangan, tapi bisa juga karena suplai barang atau jasa yang ditukarkan dengan uang itu yang memang ada masalah gitu ya. Misalnya ketika harga durennya banyak, tentu saja harga duren turun gitu kan. Ketika durennya tidak sepi gitu atau cabai gitu ya, tentu saja bisa juga terjadi inflasi kan, kenaikan harga barangnya gitu. Jadi sebenarnya masalah inflasi ini kan sudah makro gitu ya. Kita kan belajar makro nih. Satu aspek gitu ya, satu aspek moneter itu tidak bisa serta-merta bisa mencesplengkan gitu ya masalah kenaikan atau penurunan emas itu inflasi itu sendiri gitu ya. Nah, ini ada debate yang lain ya. Debate yang lain ini dari Fadilo ya. Ini Fadilo itu sama tadi dengan Imron ya. Bahkan ini lebih ekstrim lagi. Pak Fadilo ini yang gurunya Pak Zaim Saidi itu ya. Bahkan tidak boleh katanya ketika ada mata uang misalnya kertas gitu ya, kertas, walaupun kertas itu di backup oleh emas, tidak boleh juga. Misalnya Bank Sentral Indonesia atau BI gitu ya, yaudah kita balik ke mata uang yang di backup emas, tetapi uangnya itu tidak beredar. Emasnya tidak beredar, peraknya tidak beredar, peraknya itu hanya di backup di Bank Sentral, di gudang Bank Sentral. Tapi kami akan prudent misalnya ya, selagi kita mengeluarkan misalnya Rp1.000.000 gitu ya, itu Rp1.000.000 itu sebenarnya nilai emasnya ada di Bank Sentral. Nah, bagaimana menurut pandangan yang ekstrim itu? Menurut pandangan Pak Fadilo ini tidak boleh juga, karena itu kan sebenarnya promissory note gitu ya. Ini promissory note itu kan uang janji gitu ya, janji Bank Sentral itu kan. Sedangkan dia merujuk kepada hadis Imam Malik ya, bahwa promissory note kan sebenarnya itu utang gitu ya. Dan utang itu tidak bisa saling dipertukarkan gitu ya. Jadi merujuk pandangan Imam Malik ya, fatwa Imam Malik ya, salah satu mazhab dalam mazhab yang 4 itu gitu ya. Itu ya. Jadi paper notes atau mata uang kertas yang walaupun itu di backup dengan emas itu tidak bisa ya. Jadi menurut Fadilo ini itu harus dengan mata uang emas ya, kecuali atau komoditas ya, kecuali ada fisiknya itu baru boleh.
Ya ini pandangan yang sangat ekstrim ya. Itulah kenapa ini secara hukum ya kita bukan menginikan apa ininya, itu kan pandangan mereka sebenarnya, walaupun masalah hukum ditangkap itu urusan belakangan. Tapi kan ya ini mungkin pandangan dari BI, mungkin ya ini kan seakan-akan melawan gitu ya, melawan dari mata uang yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi itu hal yang lain sebetulnya. Walaupun ya kalau perbedaan pendapat dalam Islam itu juga mesti dengan ditangkap juga gitu ya. Itu urusan yang lain ya. Hukum ini bukan urusan kita gitu ya. Nah, itu menurut pandangan Umar Fadilo dan Pak Imran itu. Jadi tetap harus emas, bahkan backup uang yang di backup emas itu tidak boleh juga gitu ya. Tidak boleh ada gitu ya. Nah, pandangan yang lain adalah dari Hasan yang Cizak Zaini ya, jadi bahwa wah tidak bisa seperti itu kata beliau ini. Kenapa? Sebenarnya itu kan mereka itu kan present form ya dari uang saja ya, bukan promissory note. Jadi sebenarnya itu bentuk yang lain dari emas saja. Bentuk lain dari emas saja, itu pandangan pertama ya, alasan pertama bahwa itu kan bentuk lain dari emas saja, itu hakikatnya emas, sertifikat emas lah dalam tanda petik gitu ya, bukan surat utang gitu, bukan utangnya pemerintah gitu, bukan utangnya bank sentral gitu ya pemerintah ya, bukan aspek secara legal itu bukan utang gitu, tapi menurut Hasan Zaki itu ya boleh saja gitu ya. Mata uang backup emas itu ya, menurut mereka gitu ya. Tetap bahkan menurut ini bukan hanya itu justru yang dipromosikan gitu. Justru itu sebaiknya jangan emasnya yang beredar, tapi uang yang beredar. Kenapa? Ini ibarat kita ibarat kita misalnya nonton bioskop gitu ya, atau gitu ya, masa itu tiketnya itu harus barang yang berharga gitu kan. Cukup tiket itu adalah bukti kita memiliki memiliki satu servis ya yang diinden untuk bisa menikmati masuk ke bioskop itu gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Bahkan kalau bisa, kalau itu jangan uang, justru uang itu nanti di backup ya nanti dengan hukum-hukum misalnya Grisham Law. Coba kalau emasnya yang beredar menurut mereka itu ya, kalau emas dan peraknya yang beredar nanti akan terjadi Grisham Law. Apa itu Grisham Law? Grisham Law itu nanti yang beredar itu adalah uang-uang yang nilainya tuh rendah ya, nilainya rendah gitu ya. Jadi good money drives out ya bad money ya. Good money drives out bad money, itu menurut mereka itu. Yang unik, nah ini saya sebut bahwa antara mereka itu sebenarnya mengutip pandangan yang sama itu ya, pandangan Asy-Syaibani, Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Qayyim gitu ya, yang berpandangan bahwa sebenarnya uang itu tidak mesti ya, tidak mesti gold atau silver ya, emas atau perak, koinnya, tapi apapun. Imam Ghazali juga seperti itu, ya. Tapi akan saya akan utarakan nanti kesimpulannya sih bagaimana. Saya bukan menggiring Anda beropini gitu ya. Saya bagaimana sih sebaiknya in the context of modern world gitu ya, bahwa uang itu harusnya seperti apa gitu ya. Oke. Ya ini saya sebut tadi bahwa mereka itu sebenarnya bisa jadi ada misinterpretasi ya, atau ya karena perbedaan background sehingga menyebabkan hal yang berbeda gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sebelum kita, what is desirable? Arifia, lagi bicara bukan? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Tadi saya lagi baca papernya. Oh, baca sambil ngunyah-ngunyah gitu ya. Ilham Nurhuda, ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada sih Pak, mungkin tapi lebih bertanya aja.
Berarti Pak biasanya kalau untuk saat ini, kondisi saat ini, orang-orang tuh lebih cenderung ngambil pendapat yang mana ya Pak ya? Seperti tidak ditanyakan sama si Awang di kolom chat. Mungkin kamu survei lah. Itu nggak usah tanya ke saya. Itu kan nggak tahu saya pandangannya yang mana. Ya, buat polling lah, apa sukanya mana gitu kan. Ya kalau rezim ya semuanya nggak ada. Yang ada mata uang dinar. Mata uang dinar itu mana? Mata uang dinar loh, bukan dinar loh. Ada mata uang ya, Irak, dinar ya. Tapi itu emas bukan? Dinar ada loh. Uang mata uang dinar itu Irak tuh mata uangnya dinar loh. Itu emas apa perak atau bukan? Irak itu namanya dinar ya, tapi bukan dinar ya. Mata uang Irak itu dinar ya. Coba cek. Dinar Irak ya. Tetapi itu namanya saya dinar, tapi nggak di backup emas. Ya. Jadi di dunia ini mungkin nggak ada ya mata uangnya itu emas tuh ya, nggak ada ya, kecuali tadi itu yang pasar muamalah. Ada sih yang justru yang ada di backup emas itu Swiss franc ya, Swiss franc. Coba kalian cek Swiss franc itu berapa persen itu, 40 atau sekitar 40-an% itu di backup oleh emas ya, Swiss itu ya. Jadi bukan emas yang beredar, tapi Swiss franc itu ada backup, bank sentralnya membackup emas untuk 40% ya. Jadi mereka itu untuk supaya lebih stabil lah tujuannya. Tetapi ini juga ada concern loh. Yang di backup emas itu ada concern di Swiss franc itu ketika nilai emasnya jatuh, berarti kan nilai mata uangnya nggak turun gitu kan. Swiss franc itu kayak gitu. Sekarang kan nilai mata uang jatuh juga ya to some extent. Dan harga emas itu ingat loh ya, ini kan commodity market. Jadi peranan spekulan itu tinggi sekali gitu. Ya, tinggi sekali. Ya, tinggi ya. Jadi emas itu bisa digoyang juga harganya oleh spekulan-spekulan gitu ya. Spekulan-spekulan. Jadi makanya hati-hati gitu. Yang disebut precious metals ya, yang tadi karakternya terjaga dan seterusnya, to some extent ya, ketika sudah masuk commodity market itu tidak bisa juga dijaga karena ini permainan bandar juga yang punya kapital gitu ya. Benar nggak? Jadi hati-hati gitu konsep yang tadi saya maksud itu betul ya, menurut siapa Lira itu betul, itu memang harus yang agak terjaga ya nilainya gitu. Tetapi ya tidak 100% juga karena pada kenyataannya itu fluktuatif juga gitu kan. Fluktuatif juga. Jadi kalau kita semacam Swiss, modal Swiss ya, Swiss franc, itu jatuh loh cadangan devisanya ketika harga emas jatuh. Ya. Jadi kalau orang mau iseng, George Soros iseng ya ke negara Swiss ingin mengkolapskan ekonomi ya, gampangnya goyang aja harga emas. Swiss franc ini jatuh. Ya. Jadi itu concern juga ya bahwa kita itu harus. Tapi saya punya pandangan yang lain sebagai orang moneter ya. Saya punya pandangan yang lain. Jadi sebenarnya emas itu apapun sekarang adalah namanya current account deficit ya. Emas itu apapun sekarang yang aset yang berharga. Karena Nabi itu kan sebenarnya menyebutkan ada dates ya. Ada apa lagi tadi, salt gitu ya. Ada gold, ada dina silver gitu kan. Itu kan sebenarnya aset-aset kan. Jadi gini nih, saya ibaratkan gini ya. Sebenarnya ada satu namanya apapun yang disebutnya mata uang ya, yang disepakati sebagai mata uang. Ya, M misalnya ya, mata uang berarti ya. Ada satu yang lain, aset A misalnya. Ya, aset A. Ada aset yang lain namanya B, tengahnya kan M, mata uang ya. Tengahnya M. Enggak? Yang disepakati M ini harus apa nih? Ini kan gitu konteksnya. Menurut Padilo dan kawan-kawan, ini harus perak dan emas. Menurut ini, gak mesti perak dan emas. Menurut siapa tadi? Yang Cikakju itu ya, yang paper yang kedua, tidak harus emas dan perak, asal dia di backup oleh emas dan perak. Benar nggak? Tetapi kan tidak semuanya seperti itu. Secara ekonomi yang disebut aset itu sebenarnya kan banyak. Coba apa yang menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah? Saya tanya.
Apa yang menyebabkan depresiasi rupiah terhadap mata uang dolar misalnya? Ada jawaban nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, coba kalian Google tuh ya. Google dalam 5 menit nanti saya tanya lagi ya. Sambil saya menjelaskan kelanjutan papernya ya. Jadi yang di shareable in Islam, apa yang diharapkan dalam Islam itu, ya menurut Cizakza itu adalah sebenarnya bukan emas, bukan perak gitu ya, bukan itunya. Apapun yang berharga itu bisa dijadikan bisa dijadikan nilai uang gitu ya, bisa dijadikan mata uang atau bahkan secara mekanismenya ya tidak harus yang berharga itu yang beredar gitu. Yang berharga itu yang beredar, ibarat tadi tiket ke bioskop yang beredar kan bukan coklat, bukan apa atau popcorn gitu ya. Atau kayak tadi misalnya yang beredar itu bukan kambingnya gitu kan, bukan semua asetnya tapi kepemilikan dalam tanda petik gitu ya, kepemilikan terhadap asetnya. Ya, kepemilikan terhadap asetnya. Ya. Jadi sebenarnya tiket atau apa itu kan sebenarnya kepemilikan kita atas jasa yang belum atau barang yang belum kita miliki, tapi kita bisa transfer seketika gitu ya, tiket itu untuk bisa kita tukarkan dengan aset yang lainnya gitu ya. Gitu ya. Jadi itu menurut pandangan daripada siapa Cizakza itu ya. Oke. Ya bahkan menurut beliau ini ekstrim ya, paper money itu harus diimpos, itulah yang harus beredar katanya pada masyarakat. Ini kan sebenarnya bukan papernya yang dilihat, bukan nilai intrinsik papernya yang dilihat. Yang perlu dilihat adalah di belakang paper itu ada apa asetnya. Jelas ya? Nah, makanya saya tanya, kira-kira yang dilihat tuh bukan rupiahnya itu dalam bentuk apa? Yang dilihat tuh bukan rupiahnya dalam bentuk apa? Bukan rupiahnya. Taruh misalnya rupiah itu mau kita simpan jadi emas. Mau kita ganti jadi emas. Ya, atau tetap kita seperti sekarang fiat money. Udah perak saja ya. Sorry, bukan perak kertas saja ya. Kalau kertas saja kayak sekarang, coba kalau 100.000 kalian potong 2 mau nggak? 100.000 kalau potong 2 mau nggak? Jadi 50.000 nggak? Jadi 50.000 nggak? Nggak kan? Jadi bukan ya jadi ada 2 pandangan, ada 3 sebenarnya. Satu pandangan yang pertama, yang kedua pandangan kertas saja asal di backup emas gitu ya. Asal di backup emas. Tapi pandangan yang ketiga sebenarnya balik lagi. Coba kalau kalian belajar theory of exchange rate ya atau theory of currency gitu ya. Currency itu apa sih yang mempengaruhi kenaikan atau penurunannya? Saya tanya. Fikra apa Fikra? Kamu udah Google ya? Fik. Ya Pak, tapi jawabannya Apa? belum terlalu ini sih Pak. Belum terlalu begitu. Ya gak apa-apa, harus pede dong. Ya. Apa? Tadi lihat beberapa sumber sih, ada yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan nilai rupiahnya yang melemah bahkan depresiasi, tapi karena pembandingan US dollarnya yang menguat begitu Pak. Jadi terjadi depresiasi. Ada juga yang karena perdagangan internasional defisit neraca. Ada juga yang komoditas minyak itu Pak. Harga minyak juga mempengaruhi defisit nilai tukar begitu. Oke, ada pointersnya lah ya. Coba bisa lebih tajam lagi nggak dari situ? Yang zaman dulu yang diterima secara emas itu ya emas itu kan, yang dipakai jadi emas itu emas sebenarnya. Tapi zaman sekarang banyak nggak emas yang lain? Jangan-jangan Bitcoin lagi. Zaman sekarang. Emas zaman sekarang itu apa sih? Ada bahasa nggak emas hitam? Emas hitam itu apa? Saya jawab nggak? Emas hitam itu apa?
minyak. Nah, itu yang punya minyak. Ya, atau misalnya emas kolesterol lah, ada sekarang nggak emas kolesterol? Emas kolesterol ada nggak? Minyak kelapa sawit ya, emas kolesterol. Itu minyak, itu ada harganya nggak sama loh, kenaikan harganya sama. Orang kan ada yang produksi minyak, eksplorasi minyak dari bawah. Ada juga yang memproduksi sawit seperti Indonesia, enggak? Enggak. Ada emas coklat ada nggak? Ya kakao itu kan emas coklat ya. Kakao kan dari kakao itu hasil perdagang yang bisa diperdagangkan kan, aset juga kan. Jadi emas itu dalam tanda petik, emas itu sebenarnya itu kan aset negara kan, resources negara gitu kan, yang kemudian itu bisa dijual. Ya. Bisa ada kalau kalian belajar teori of currency gitu ya, bahwa rupiah itu bisa naik atau turun itu karena sebenarnya itu adalah capital outflow dengan current account ya, current account plus capital account gitu kan. Kalau dalam neraca tadi disebut oleh Fikra itu neraca perdagangan ya, neraca mungkin kalian sudah belajar ya ini ya, neraca perdagangan. Coba kalau capital account dan current account-nya surplus, itu pasti nilai rupiah itu akan naik, pasti itu. Artinya kita berproduksi dan kemudian itu dijual, pasti kan kita akan memperoleh mengkonversi bentuk emas ya, dalam emas apapun tadi, emas kolesterol atau apa ya. Kalau Arab Saudi kan mengkonversi emas hitam menjadi menjadi aset-aset yang lain kan. Kenapa misalnya Arab Saudi itu